Oke ya teman-teman, kita selamat pagi ya. Terima kasih yang sudah hadir. Kita bisa berjumpa kembali ya setelah UTS. Nah ini pelajaran kita ya setelah UTS ini ada 7 bab ya. Rata-rata sih di sini tentang kombinasi bisnis sih materinya. Jadi ya materi di chapter ke-8 sampai ke-14 itu adalah tentang kombinasi bisnis ya. Materi ini diambil di bukunya BIMS ya. Jadi semua materi referensi kita ke BIMS semua karena sudah tidak lagi ke Redwin ya. Itu udah kita nggak pakai lagi, jadi kita pakai yang BIMS ya. Nah untuk pertemuan pertama ini membahas tentang kombinasi bisnis. Jadi di sini yang pengantar lah ya, istilahnya pengantar. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebuah kombinasi bisnis itu berjalan, kemudian metode apa yang bisa digunakan. Ini secara garis besar sih untuk materi kita hari ini. Ada 6 ya teman-teman. Pertama, tujuan pembelajaran yaitu kita memahami motivasi ekonomi ya, yang mendasari terjadinya penggabungan usaha. Kemudian mempelajari alternatif ya tentang bentuk-bentuk kombinasi bisnis baik dari perspektif legal maupun akuntansi. Kemudian yang ketiga akan ada konsep ya akuntansi pada kombinasi bisnis dengan pendekatan metode akuisisi. Jadi kalau kita lihat untuk metode kombinasi bisnis ini akuntansinya pencatatannya ada 2. Pertama metode pooling of interest dan yang kedua metode purchase atau akuisisi. Nah, di bab 1 ini kita lebih menekankan pada pendekatan metode akuisisi ya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui bagaimana perusahaan mencatat nilai wajar atau fair value aset dan liabilitas dalam pelaksanaan akuisisi. Kemudian yang kelima adalah lampiran ya, review konsep akuntansi untuk pooling of interest. Nah, pooling of interest ini adalah metode salah satu metode ya untuk mencatat kombinasi bisnis. Jadi pooling of interest ini adalah metode penyatuan kepentingan. Ini yang pertama. Yang kedua, metode pembelian atau metode akuisisi. Kemudian yang keenam adalah lampiran tambahan ya, yaitu kombinasi bisnis dalam PSAK. Ini nanti kalian akan sekilas ya melihat bagaimana sih kombinasi bisnis dalam standar akuntansi, pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi kita lanjut ke topik yang pertama teman-teman. Ini berbagai motif ekonomi ya dalam kombinasi bisnis. Nah kalau kalian lihat di sini, tipe kombinasi bisnis itu secara garis besar ada 3. Nah tentang kombinasi bisnis ini sebenarnya adalah kalau kalian lihat di pelajaran yang lebih tinggi ya, nanti kalau kalian di 4 itu kalian mendapatkan materi tentang strategic management ya, atau manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini mempelajari tentang strategi yang dilakukan perusahaan ya. Salah satunya itu adalah kombinasi bisnis. Dilakukan perusahaan untuk apa ya? Salah satunya untuk memperbesar ininya ya, entitasnya ya, memperbesar entitasnya. Kemudian dengan adanya strategi kombinasi bisnis ini diharapkan nanti terjadinya perubahan di struktur organisasi yang menjadi lebih besar ya, karena ini misalnya tujuannya ingin menguasai pasar misalnya seperti itu. Nah, 3 tipe kombinasi bisnis ini itu pada dasarnya kombinasi bisnis adalah kegiatan yang menggabungkan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Jadi ada beberapa entitas bisnis nih teman-teman. Misalnya ada PTH, ini bergerak di bidang usaha, misalnya dia bidang usaha di otomotif misalnya ya. Nah, kemudian di PTP itu bergerak di bidang industri baja misalnya atau industri mesin gitu ya. Nah, ini 2 entitas bisnis yang berbeda ini dia secara terpisah ya. Istilahnya terpisah ya, ada yang industri motor, ada industri yang mesin ya. Nah, ketika perusahaan itu menggabungkan bisnisnya, jadi di sini ada proses akuisisi. Jadi misalnya industri motor ini mengakuisisi industri mesin. Nah, itu dia bisa dikategorikan sebagai kombinasi bisnis. Jadi dari entitas yang terpisah sebelumnya itu bergabung menjadi satu entitas ya, biasanya satu entitas baru. Ya.
Nah, ada tiga. Pertama adalah integrasi horizontal. Jadi di sini bergabungnya perusahaan yang berada pada lini bisnis dan pasar yang sama. Maksudnya apa? Jadi kalau integrasi horizontal itu tipe bisnisnya teman-teman, lini bisnisnya itu sama. Jadi satu jenis, misalnya ya, kita ambil contoh ini aja deh yang mudah, itu perusahaan Facebook lah misalnya. Facebook itu dia industri bergerak di media sosial ya, di media sosial. Nah, kemudian si Facebook itu dia mengakuisisi media sosial lainnya. Misalnya kita ambil contoh di tahun 2012 dia mengakuisisi Instagram ya. Nah itu Instagram adalah media sosial juga teman-teman. Jadi satu jenis, cuma bedanya Instagram kan lebih ke media sosial, tapi dia foto ya, tampilannya lebih kepada galeri atau foto. Tapi itu jenis media sosial. Nah ini sama-sama diakuisisi ya, jadi diintegrasikan si Instagram ke Facebook ya. Nah jadi di lini bisnis yang sama, sama-sama bergerak di industri media sosial. Nah ini bergabung perusahaan. Jadi Facebook mengakuisisi Instagram, itu bergabung, kemudian terjadi yang namanya integrasi horizontal. Jadi mengintegrasikan lini bisnisnya media sosial Instagram ke lini bisnisnya Facebook. Nah yang kedua, integrasi vertikal. Ini bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan berbeda, tetapi baik tingkat produksi atau distribusinya berurutan. Jadi di sini kita melihatnya integrasi vertikal ini dalam satu kesatuan supply and chain ya, ataupun supply chain and distributionnya ya. Jadi misalnya ambil contoh, kalian bayangkan di tengah-tengah ini ada perusahaan, kita ambil contoh perusahaan mie aja ya, perusahaan mie ya, mie instan. Perusahaan mie instan ini berada di tengah-tengah ini. Kemudian perusahaan mie instan ini dia mengakuisisi perusahaan di hulunya ya, yaitu perusahaan yang memproduksi tepung terigu misalnya, seperti itu. Jadi dia misalnya mengakuisisi perusahaan yang menghasilkan tepung terigu, diakuisisi oleh perusahaan mie instan. Nah ini dalam satu tingkat produksi ya. Jadi di sini mie instan itu mengakuisisi lini produksinya ya, lini produksi di perusahaan yang memproduksi tepung ya, atau ya memproduksi tepung atau bahan bakunya. Nah itu dikategorikan sebagai integrasi vertikal. Nah si perusahaan mie instan ini dia juga mengakuisisi di hilirnya, yaitu dia mengakuisisi perusahaan minimarket misalnya. Nah ini sebagai satu kesatuan, jadi dia sudah memiliki tingkat produksinya, memproduksi bahan baku produksinya di perusahaan terigu tadi, tepung terigu, kemudian dia memproduksi mie, kemudian untuk memudahkan distribusinya dia mengakuisisi perusahaan minimarket. Nah ini sebagai satu kesatuan integrasi vertikal ya, itu contohnya aja. Jadi masih dalam dia berbeda jenisnya, ada yang produksi tepung terigu, ada yang produksi mie instan, ada yang bergerak di bidang penjualan minimarket ya. Tapi dia masih dalam satu tingkat produksi dan distribusi yang berurutan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konglomerasi, yaitu bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan yang saling tidak berhubungan dan yang menghasilkan barang dan jasa berbeda. Ini sebenarnya konglomerasi ini perusahaan-perusahaan yang biasanya dimiliki oleh perusahaan keluarga sih kalau kita lihat di Indonesia ya. Contohnya kayak grupnya Khairul Tanjung, Trans ya, misalnya Trans TV, itu juga dia bergerak di bidang media, tapi juga ada dia bergerak di bidang Transmart ya, yang bergerak di bidang minimarket ya, atau juga dia bergerak juga ada di grupnya di Bank Mega, itu di industri perbankan, ataupun juga ada industri asuransi. Jadi kalau lihat konglomerasi itu dia menghasilkan barang dan jasa yang berbeda. Jadi industri udah berbeda. Satu industri tadi industri hiburan misalnya, ada industri televisi tadi, industri ini market ya, penjualan itu ya, produk-produk konsumen, juga industri perbankan maupun industri asuransi. Jadi konglomerasi itu di Indonesia rata-rata dimiliki oleh perusahaan keluarga, kayak misalnya grupnya Bakri itu juga konglomerasi, grupnya Haritano, MNC TV, ada yang bergerak di bidang TV, ada bank, industri, nah itu macam-macam. Atau grupnya Astra itu juga sama, bergerak di bidang otomotif, dia juga bergerak di bidang
agrikultur ya, atau pertanian sawit, nah itu juga sama, itu namanya konglomerasi. Jadi dia lengkap sudah di situ ya, mulai dari ada yang menghasilkan barang juga ada yang jasa gitu. Itu contoh dari tipe kombinasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini tidak cukup jelas ya perbedaannya. Nah, kemudian di sini sebenarnya ini alasannya kenapa sih dilakukan kombinasi bisnis. Yang pertama adalah mengurangi biaya. Ya. Biaya apa sih? Ya jadi bisa kita ambil contoh nih, perusahaan mie instan tadi kan, kalau bisa dia beli bahan baku terigu dari perusahaan lain itu kan mungkin biasanya biayanya lebih mahal ya. Ya lebih baik dia ya udah kita akuisisi sekalian nih bahan bakunya, perusahaan yang produksi bahan bakunya, sehingga nanti biaya untuk memperoleh bahan baku itu akan lebih murah karena kita sudah mengakuisisi perusahaan tersebut. Jadi harganya bisa ditransfer dengan harga pokok ya, tidak perlu adanya margin seperti itu. Nah, kemudian menurunkan risiko usaha, yaitu hampir sama tadi seperti kalau perusahaan Indomie, kalau misalnya dia harus membangun pabrik baru misalnya ya, dengan biaya tentunya besar dan risiko pabrik tersebut pun juga akan berjalan sebagaimana mestinya masih dipertanyakan ya. Dia lebih baik langsung akuisisi perusahaan yang sudah jalan ya, sudah ada, misalnya tadi perusahaan yang produksi terigu tadi. Begitu juga mengurangi waktu tunda delay, jadi ya ini terkait dengan supply chain-nya ya, maksudnya ketika memperoleh bahan baku dengan adanya kita sudah mengakuisisi perusahaan tersebut, otomatis tidak akan terganggu ya perolehan bahan bakunya akan lancar. Itu juga untuk distribusinya kita tidak perlu harus menghubungi setiap minimarket ya, yang tentunya berbeda-beda, karena dengan akuisisi tadi minimarket, misalnya kita ambil contoh Indomaret, itu kita sudah mempunyai channel pemasaran tersendiri ya, sehingga di sini mengurangi waktu tunda ketika melakukan distribusi. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah menghindari pengambil alihan. Ini sebenarnya lebih kepada perusahaan tersebut tidak mau diambil alih. Jadi misalnya ada nilai historisnya, dia tidak mau diakuisisi, nah dia ingin maunya itu diakuisisi oleh pihak yang sudah kenal ya, mungkin ya satu grup dengan perusahaan tersebut. Jadi daripada diambil oleh perusahaan lain, dia lebih baik diakuisisi oleh perusahaan yang satu grup. Jadi menghindari pengambil alihan. Nah, kemudian di sini mendapatkan aset tidak berwujud. Jadi misalnya kayak tadi kita mengakuisisi ya, misalnya contoh kita Facebook tadi ya mengakuisisi si Instagram. Itu kalau kita lihat di pembeliannya adalah $1 miliar ya, atau 9 triliun. Itu di situ kalau kita lihat Instagram mempunyai aset tidak berwujud ya, yang berupa nilai tambah ya, yang diakuisisi oleh Facebook. Jadi ada aset tidak berwujud itu berupa apa ya? Tadi berupa adanya channel pemasaran, kemudian mungkin tipe dari Instagram tersebut unik ya, karena menampilkan gambar aja gitu kan, seperti galeri foto. Nah, itu merupakan aset tidak berwujud nanti yang diukur, bisa dinilai dari dia mempunyai paten ya, atau mempunyai goodwill, nah seperti itu. Jadi ada aset tidak berwujud ketika melakukan kombinasi bisnis. Nah, kemudian di sini alasan lain seperti aspek perpajakan. Jadi memang ada beberapa pertimbangan terkait perpajakan ya, sehingga melakukan kombinasi bisnis ya. Kemudian ada aspek bisnis, tadi aspek bisnis lebih kepada yaitu ya teman-teman bisa memperluas pasar, kemudian menguasai pangsa pasar, atau ingin menjatuhkan perusahaan lain ya, mengambil strateginya, itu aspek bisnis lah. Kemudian alasan pribadi, ini lebih kepada ya biasanya kepentingan pribadi sih, tadi yang bisnis sebuah perusahaan. Erick Thohir bisa membeli Inter Milan itu ada alasan pribadi ya, dia fansnya Inter Milan sih, ya itu macam-macam menjadi alasan pribadi. Nah, ini sebenarnya potensi pelanggaran dalam kombinasi bisnis ini di Amerika teman-teman. Jadi di sini ada undang-undang anti kartel lah ya. Tapi kalau di Indonesia di sini dia ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Ya, jadi intinya di sini KPPU ini ya mengawasi ya, memang mengawasi terhadap bisnis ya, misalnya ada kombinasi bisnis di Indonesia, apakah ini merupakan kombinasi bisnis yang sehat ya,
monopoli, nah itu diawasi di KPPU. Tapi sih biasanya kasus-kasus yang di KPPU sih dia berkaitan dengan apa, monopoli atau oligopoli ya, oligopoli. Bisa ada perusahaan yang menetapkan harga yang tidak sehat atau mengambil lini bisnis yang sehingga kalau apa, sudah diambil ya satu bagian lini bisnis ini menjadi tidak sehat lagi. Nah itu diurus sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oke teman-teman, sebelum ke topik yang kedua, ada yang ditanyakan tentang pengantar ini, kombinasi bisnis? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, belum jelas ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Nah, jadi teman-teman, apa sih contohnya ya bentuk kombinasi bisnis ini? Ini kita melihat dari bentuk legal dulu ya. Ada dua sih teman-teman secara garis besar. Yang pertama adalah merger ya. Yang kedua adalah konsolidasi. Nah, sedikit perbedaan antara merger dan konsolidasi ya. Nah, merger itu terjadi apabila terdapat satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain dan perusahaan lain yang diambil alih tutup ya. Ini notasi bilangannya A ditambah B sama dengan A. Nah, di sini kalau kalian lihat si B itu sudah tidak ada lagi ya. Sudah, asetnya B itu sudah pindah semua ke A dan B sudah ditutup ya. Jadi tidak beroperasi, sehingga di sini yang beroperasi ya itu adalah yang ambil alih seluruh operasi B. Nah, konsolidasi ini terjadi apabila dibentuk satu perusahaan baru sebagai pengambil alih aset dan operasi perusahaan terpisah dan perusahaan yang bergabung. Jadi kalau di notasi bilangan A ditambah B sama dengan C ya. Jadi di sini konsolidasi ini A dan B itu dia sudah bukan lagi membentuk entitas yang lamanya A hilang, entitas lama B juga hilang, dia membentuk entitas baru C. Oke, kita contohnya aja biar lebih jelas dulu. Merger teman-teman, ini A ditambah B sama dengan A. Jadi PT A misalnya mengakuisisi aset bersih, PT kas aset lainnya dan debt equity securities PT A. Nah di sini PT B ditutup dan PT A melanjutkan operasi atas aset dan liabilitas. Nah ini contohnya PT Bank CIMB Niaga ya. Itu dia mengakuisisi Bank Lipo. Nah, jadi di sini PT dulu ada dua entitas yang berbeda ya, PT Bank Lipo dan PT Bank CIMB Niaga. Nah, di sini CIMB Niaga ini mengakuisisi Bank Lipo. Nah, jadi di sini seluruh aset ya, baik itu aktiva maupun utang maupun ekuitasnya si Bank Lipo itu dialihkan ya ke CIMB Niaga. Pada saat itu juga Bank Lipo ditutup operasinya, sehingga yang mengoperasikan aset dan utangnya Lipo itu adalah CIMB Niaga. Ya. Jadi di sini PT Bank CIMB Niaga ditambah PT Bank Lipo itu sama dengan ya Bank CIMB Niaga. Jadi di Bank Lipo sudah tidak ya, beroperasi Bank CIMB Niaga ya sebagai pihak yang mengakuisisi. Itu contoh merger. Nah, konsolidasi itu E ditambah F sama dengan D. Jadi di sini kalau konsolidasi dia ada entitas baru ya. Nah, dibentuk PTD untuk mengakuisisi aset E dan PTF, yaitu dengan cara menerbitkan saham PTD. PTE dan PTF ditutup ya. PTD melanjutkan usaha dengan menggunakan aset dan liabilitas kedua. Nah ini contohnya teman-teman. Memang tidak ada di slide-nya. Jadi contohnya itu adalah PT Bank Mandiri dulu teman-teman. Itu sebelum akuisisi tahun 2000. Itu terdiri dari 4 bank ya. Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor ya. Saya lupa 2 bank lagi. Jadi 4 bank tersebut yang tadi entitas berpisah ya, entitas yang terpisah kemudian mereka bergabung menjadi perusahaan baru ya, seperti Bank Mandiri ya. Itu contoh dari konsolidasi. Ini kalau kita lihat dari aspek bentuk legal. Oke, informasi jadi memang dengan ada konsolidasi itu akibatnya apa? Terjadi peningkatan. Jadi aset di bank itu akan selalu meningkat. Seperti tadi kita lihat ya, CIMB Niaga mungkin masih kecil ya, kemudian dia mengakuisisi Lipo semakin besar ya, aset
juga tadi kayak Bank Mandiri ya, dia ternyata ada gabung dari 4 bank sehingga aset besar gitu ya. Seperti itu maksudnya. Nah kemudian di sini kita lanjut ke penggunaan terminologi. Jadi kalau dalam bisnis secara umum, merger dan konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dan bisa melibatkan atau tidak melibatkan perusahaan yang diakuisisi. Ini kalau dari aspek pandangan bisnis secara umum. Nah, tapi teman-teman di sini pada bab ini yang kita pelajari, merger dan konsolidasi hanya akan melibatkan, ya ini ada keterangan tambahannya, ada syarat tambahannya, yaitu merger dan konsolidasi hanya akan melibatkan 100% akuisisi yang diikuti dengan penutupan perusahaan yang diakuisisi. Jadi skenario lainnya akan dibahas pada bab berikutnya. Jadi untuk yang di materi hari ini ya hanya melibatkan 1% yang diikuti dengan penutupan perusahaan yang diakuisisi. Nah kemudian di sini terminologi konsolidasi itu merupakan terminologi akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian ya pada perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah jadi istilah konsolidasi di pelajaran kita ini teman-teman bukan yang konsolidasi menurut bisnis ya, tapi di sini konsolidasi adalah terminologi akuntansi ya kuncinya yang digunakan untuk mengamalkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi di sini ada perusahaan induknya, perusahaan anak. Ini nanti laporannya akan dikonsolidasi, digabungkan ke laporan induk. Hampir sama seperti yang kita pelajari di akuntansi pusat, ada akuntansi pusatnya dulu nih sama akuntansi cabang. Akuntansi cabangnya ini nanti dia laporannya digabungkan ke laporan induknya pusatnya. Tentunya dalam penggabungan ini tidak serta-merta langsung digabungkan, ya ada nanti kondisi-kondisi khusus ya, persyaratan khusus. Masuk juga tadi kayak yang terkait antara mereka harus dihapus dulu. Nah, hampir sama konsepnya konsolidasi juga seperti itu. Jadi ada akun-akun yang saling ini ya terkait antara induk sama anak ya. Itu dihapus akun-akun tersebut. Baru kemudian bisa dilakukan laporan konsolidasi. Oke, lanjut ke yang ini ya, yang ketiga, akuntansi pada kombinasi bisnis. Ini teman-teman kombinasi bisnis definisinya ya, untuk ini yang lebih jelas menurut Fasbi sih. Jadi kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak pengambil alih ya atau pengakuisisi memiliki pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang-kala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau merger atau penggabungan setara ya. Juga merupakan kombinasi bisnis. Jadi konsepnya ketika kombinasi bisnis itu teman-teman ada dua pihak biasanya. Pertama adalah pengakuisisi sama ya, pihak yang diakuisisi. Di sini pihak pengakuisisi ya, ketika dia telah mengakuisisi pihak yang diakuisisi ini, dia sudah memiliki pengendalian atau kontrol ya. Jadi dia bisa mengendalikan perusahaan yang diakuisisi. Jadi karena dia sudah punya pengendalian, berarti kebijakannya nanti bisa diselaraskan. Ya. Jadi kebijakan yang pengakuisisi diselaraskan dengan kebijakan yang diakuisisi. Nah kemudian di sini hubungan antara entitas induk dan pada saat yang pertama adalah pengakuisisi perusahaan kurang dari 100% atau perusahaan yang diakuisisi tidak. Ya, jadi akan terjadi nih teman-teman hubungan antara induk dan entitas anak. Jadi di sini ketika perusahaan induk ya dalam hal ini perusahaan induk ini dia adalah pihak yang mengakuisisi dan ada perusahaan anak pihak yang diakuisisi. Nah, ketika perusahaan induk ini teman-teman mengakuisisi perusahaan tersebut kurang dari 100%, misalnya ya 90% misalnya ya. Nah, itu nanti teman-teman ketika dia 100% akuisisi itu nanti akan ada hubungan ya antara induk dan entitas anak. Jadi di sini yang dikatakan hubungan antara entitas induk dan entitas anak itu dia terbentuk jika pengakuisisian itu kurang dari 100%. Nah, di sini juga atau nanti pilihan ya, bisa juga perusahaan yang diakuisisi itu tuh. Nah, itu nanti hubungannya adalah entitas induk dan entitas anak. Nah, ini kombinasi US GAAP ya. Jadi sejak tahun 50 itu akuntansi bergabung usaha menggunakan dua metode. Jadi di tahun 50-an itu ada dua metode. Pertama adalah
of interest method dan the purchase method. Pooling of interest method itu adalah metode penyatuan kepentingan, teman-teman. Di sini penyatuan kepentingan masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan ya, entitas yang bergabung. Nah, metode pooling interest ini pencatatannya adalah menggunakan nilai buku ya dari entitas yang bergabung. Nah, sedangkan kalau purchase method itu adalah metode pembelian, teman-teman. Istilahnya pembelian atau metode akuisisi ya, atau akuisisi method istilah lain. Nah, dalam metode akuisisi ini dasar pencatatan yang digunakan ketika melakukan kombinasi bisnis itu adalah nilai wajar, teman-teman. Nilai wajar pada tanggal akuisisi. Di sini dianggap ya kombinasi bisnis itu adalah sebagai pembentukan baru ya, sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung ya. Nah, secara garis besar ya teman-teman, simpelnya kalau pooling of interest method itu dia menggunakan nilai buku dan di sini tidak ada pihak pengakuisisi atau yang diakuisisi. Jadi di sini kalau pooling of interest method itu bukannya sama. Jadi mereka ada perusahaan PT A sama PT B, mereka langsung bergabung aja nih dengan menggunakan nilai buku. Blok bergabung, nah itu mereka tidak ada yang pihak yang mengendalikan ataupun yang dikendalikan. Jadi ya bergabung aja biasa seperti itu dengan menggunakan nilai book value. Nah, kalau purchase method dia metode akuisisi ini ada pihak yang pengakuisisi, teman-teman, yang memiliki kendali. Jadi ada pihak yang diakuisisi ya. Nah, dalam proses pemindahan akuisisi ini, teman-teman, untuk memperoleh aset dari pihak yang diakuisisi, pihak pengakuisisi itu nanti mengukur dengan nilai wajarnya, dengan nilai pasar, bukan menggunakan nilai itu sebagai bagaimana yang digunakan oleh pooling of interest method. Nah, ceritanya teman-teman berlanjut di 2008. Di sini GAP ya mewajibkan seluruh kombinasi bisnis yang dilakukan sejak 15 Desember itu menggunakan metode akuisisi. Jadi tidak lagi boleh menggunakan pooling of interest method. Nah, sebagian besar pelaku ekonomi melarang penggunaan pooling method. Kenapa? Karena memang pooling method ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang ya tadi untuk kartel tadi, mereka menggabungkan usahanya suka-suka aja, kita gabung aja ya, misalnya perusahaan baja dia gabung dengan motor langsung truk satu bergabung dengan menggunakan nilai buku masing-masing. Nah, kemudian perusahaan itu semakin besar sehingga mereka istilahnya akan terjadi kartel lah ya, penguasaan pasar yang tidak sehat karena kemudahan dari gabungan tersebut. Nah, kemudian juga pooling method ini dia menggunakan nilai buku ya, jadi tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya, tidak mengikuti International Accounting Standard IFRS ya, Financial Report ya, tidak mengikuti. Jadi maka tidak digunakan lagi lah, jadi metode ini tidak istilahnya menggambarkan keadaan sesungguhnya, jadi tidak relevan ya, yang tidak relevan digunakan. Nah, kemudian di sini dengan menghapus metode pooling ini, teman-teman, membuat GAP itu maksudnya akuntansi di Amerika itu konsisten dengan standar akuntansi internasional. Maksudnya standar akuntansi internasional itu menggunakan IFRS, teman-teman. Nah, di Amerika itu dia menggunakan dua metode tadi kan, pooling of interest book value sama purchase method yang menggunakan fair value. Pooling rate, kemudian dia mengikuti hanya ya metode purchase saja akuisisi, sehingga GAP itu sekarang dia konsisten dengan standar akuntansi internasional menggunakan nilai wajar. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, ini mau terputus.